Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, episode terakhir ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang kenapa Nasrani itu di Quran disebut al-dhalin sebagai kelompok yang sesat. Tentu saja kesesatan utamanya kita sudah pada sama-sama tahu, yaitu menjadikan Isa sebagai putra Allah. Kemudian Al-Quran juga memvonis sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, bahwa Allah adalah terdiri dari 3 oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Saudaraku yang dirahmati Allah, tetapi selain itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan kenapa mereka termasuk ad-dhalin. Bila Yahudi disebut al-maghdub, di samping mereka menjadikan Uzair putra Allah, samping juga mereka membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ada lagi, yaitu agama mereka cenderung kepada hukum oriented, keras, rigid, kaku. Aspek kemanusiaan hilang. Antitesis dari agama Yahudi adalah agama Nasrani. Aspek hukum nyaris hilang. Karena memang turunnya Nabi Isa itu diantaranya untuk mengurangi kekakuan agama Yahudi. Makanya kehadiran Nabi Isa adalah menghalalkan sebahagian yang diharamkan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu menambah yang diharamkan itu. Yang diharamkan 5 jadi 10, 10 jadi 20 dan seterusnya. Berlebih-lebihan, gulu. Kemudian datang Nabi Isa dengan agama Nasraninya itu mengajarkan aspek kelembutan, mengajarkan aspek kasih sayang, mengajarkan aspek budi luhur dan seterusnya, dan mengurangi aspek-aspek ritualnya, aspek-aspek hukumnya. Tetapi akhirnya setelah Nabi Isa wafat, kebablasan juga. Nyaris tidak ada yang dilarang, nyaris semuanya boleh. Maka menjadi lebih permisif, lebih serba boleh. Asal ada kelembutan, kasih sayang, kemanusiaan. Dua-duanya miring, agama Yahudi miring ke kanan, agama Nasrani miring ke kiri. Yang satu disebut al-maghdub, yang satu disebut ad-dhalin. Oleh karena itu, datang agama Islam. Sebetulnya agama Islam itu kelanjutan dari semua nabi sebelumnya sebetulnya. Tetapi kembali agama Islam datang dengan konsep as-siratal mustaqim, dengan konsep tawazun, keseimbangan. Tidak seperti Yahudi yang menekankan aspek ritual, aspek hukum, dan tidak menekankan aspek kemanusiaan saja, aspek budi luhur saja. Tetapi apa? Dua-duanya memadukan antara aspek hukum yang penuh ketegasan, aspek ritual, tetapi pada saat yang sama juga wajib berbudi luhur. Pada saat yang sama juga wajib memperhatikan kemanusiaan dan kelembutan serta kasih sayang. Karena itu di dalam Islam dikritik orang yang beragama, ibadahnya kuat, sholatnya kuat, puasanya kuat, dan seterusnya, tapi mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan dan kasih sayang. Contoh kasusnya adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu kan sebetulnya mengkritik orang yang beragama hanya ritual saja, seperti Yahudi. Hanya menekan hukum saja, seperti Yahudi itu. Tapi mengabaikan aspek kasih sayang, kemanusiaan, dan sosial. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu menapaki jalan lurus itu tidak mudah. Karena memadukan aspek hukum di satu sisi dan aspek budi luhur di sisi yang lain. Karena itu setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, jalan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Bukan jalan orang Yahudi yang beragamanya kaku, keras, kasar, sombong, angkuh, ujub, dan seterusnya. Sehingga Allah memurkainya. Tapi bukan juga beragama seperti agama Nasrani yang terlampau lembut, halus, budi luhur, tapi tidak ada hukum
tidak ada ketegasan. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan yang lurus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.